Semakin berjalannya pertarungan, semuanya semakin terlihat gila. Adam yang dikira tak mampu bergelut, kini ia benar-benar membuat Zeus kewalahan. Bahkan Zeus saja sudah babak belur dan hampir kalah berkat senjata makan tuannya. Serangan pamungkas Zeus dikembalikan pada dirinya hingga dirinya terkapar. Namun dikira sudah kalah, ternyata Zeus bangkit lagi dan kali ini ia benar-benar akan serius dan berubah menjadi wujud terakhirnya. Wadidaw, wacau, bak big book, salam baku hantam. Untuk episode sebelumnya silahkan cek deskripsi ya. Di episode 8 kali ini, setelah perubahan Zeus ke wujud terakhirnya yang disebut dengan istilah Adamas, Dewa Ares mengatakan tekanan yang sangat kuat. Wujud apa itu? Menurut Dewa Ares, dengan kondisi terbaik Zeus hanya bisa bertahan 12 atau 13 menit dengan kondisi seperti itu. Tetapi dengan luka yang seperti itu, Zeus tidak akan bertahan 5 menit saja. Dewa Hermes memikirkan hal tersebut, sementara Dewa Siwa dengan santai mengatakan, astaga kakek, jangan sampai menghancurkan kayangan. Karena seperti yang kita lihat, kini Zeus dengan otot yang dipadatkan hingga batasnya. Otot-otot itu terkumpul dengan energi luar biasa di dalamnya. Dengan wujud seperti itu, tampaknya sangat mengancam dan akan mengeluarkan bahaya besar. Namun Adam sama sekali tidak terlihat takut ataupun gentar melihat perubahan wujud Zeus. Melainkan tanpa Adam sadari, Adam justru telah bersiap-siap dengan memasang kuda-kuda untuk pertama dalam pertarungan. Semua yang menyaksikan pertarungan terdiam dan sangat fokus memperhatikan kedua petarung. Zeus kembali menyerang Adam dengan bentuk terakhirnya, yakni Adamas, sebuah teknik rahasia yang hanyalah kumpulan energi dengan memanfaatkan ototnya dan melepaskannya bersamaan dengan tinjunya dengan kecepatan tinggi sehingga menjadi pukulan terkuat yang pernah ada. Wadidaw, wacau. Dengan kekuatan tingkat dewa, Zeus mengeluarkan jurus tinju kanan dewa, sementara Adam menghadangnya dengan tinju kanan dewa refleksi ilahi, atau lebih tepatnya Adam meniru jurus dewa dan menyerang balik Zeus dengan jurus tersebut. Pada serangan pertama, Adam kembali berhasil menghindar dan Adam justru meninju wajah Zeus dengan tinju kanan Zeus yang kuat. Kemudian Zeus mengeluarkan jurus tinju kiri dewa. Lagi-lagi sebelum Zeus mengenai Adam, Adam sudah menyerang Zeus dengan jurus yang Adam tiru dari Zeus, yakni tinju kiri dewa refleksi ilahi. Zeus mengeluarkan jurus tinju kanan lagi, namun Adam mengeluarkan refleksi ilahi yang tepat mengenai wajah Zeus. Serang dia, lancarkan bertubi-tubi. Zeus terus melancarkan pukulannya kepada Adam, meski pukulannya dapat dihindari oleh Adam, bahkan setiap pukulannya dibalas. Akan tetapi Zeus terlihat bersemangat menyerang Adam seperti layaknya kerasukan Saito Nirojim. Serangan dari kedua petarung sedikit menghancurkan arena pertarungan. Melihat kejadian itu, Gol mengatakan luar biasa. Sekeras apapun Zeus berusaha, tetap saja akan sia-sia. Karena refleksi ilahi Adam membaca semua pukulan Zeus, Adam akan menang. Mendengar ucapan Gol, Brunhilde tidak merespon. Brunhilde fokus memperhatikan pertarungan Zeus melawan Adam. Namun tak lama Brunhilde berteriak, "Hah, gawat! Darah keluar dari hidung Adam padahal satu kali pukulan bahkan tidak mengenai tubuhnya. Waduh, kenapa nih?" Heimdall seketika berteriak, "Apa ini?" Walaupun Adam menghindari semua pukulan, dia tiba-tiba berdarah. Gol menanyakan apa yang terjadi. Brunhilde menjawab, kemungkinan besar Adam kelelahan karena sampai sekarang Zeus sangat sembrono. Zeus memukul dengan sembarangan. Brunhilde sampai tak menyadarinya. Setiap pukulan adalah gerakan mematikan yang tidak terhindarkan. Lalu tubuh Adam semakin mencapai batasnya. Brunhilde semakin panik karena dalam pertarungan ini Adam menggunakan refleksi ilahi tanpa henti. Hal itu tentu sangat membahayakan diri Adam. Dengan terus-menerus meniru gerakan, Zeus akan membebani sistem sarafnya dengan cara yang tidak pernah terbayangkan. Semengerikan itu. Dan jika itu terus berlanjut, maka tubuh Adam akan hancur. Ternyata Zeus akan memforsir kekuatan refleksi Adam dengan cara seperti itu. Seketika Brunhilde emosi bercampur panik. Apakah kakek itu tahu apa yang dia lakukan? Teriak Brunhilde. Di tengah kepanikan, Dewa Loki membenarkan Adam hampir mencapai batasnya. Kalau begitu, dengan begini Zeus pasti akan menang. Bagus, saatnya mengakhiri serangan dari si wajah peniru itu, sambung Dewa Odin. Dewa Loki membantah, jangan langsung menyimpulkan, lihatlah sambil menunjuk. Terlihat tubuh Zeus mengeluarkan banyak darah. Burung Dewa Odin seketika berteriak, "Zeus!" Ototnya terlihat seperti tercabik-cabik. Menurut Dewa Loki, Zeus tidak akan bisa terus melakukan rentetan pukulan itu selamanya. Tubuh kakek Zeus sudah mencapai batasnya. Dia hampir kelelahan. Lalu Dewi Aphrodite mengakui ini kali pertamanya melihat Zeus bertarung mati-matian. Menggemaskan.
Kemudian Dewa Loki memunculkan sebuah gelas yang mirip dengan wajah Zeus dan Adam. Dewa Loki merumpamakan pertarungan kali ini dengan sesuatu. Ini adalah pertarungan penuh stamina untuk melihat gelas mana yang akan meluap dengan darah mereka terlebih dahulu. Jadi cuy, Dewa Loki mengibaratkan kedua gelas terisi air merah itu sebagai kedua petarung. Mana yang akan meneteskan atau menumpahkan air terlebih dahulu, maka dia yang akan kalah. Padahal terlihat kedua petarung sama-sama dalam kondisi kelelahan dan hampir saja mereka berdua tidak bisa menahan stamina mereka. Di saat-saat akhir pertarungan, sebuah pemicu sekecil apapun akan menyebabkan gelasnya meluap, alias petarung ada yang kalah. Hanya menunggu waktu saja sampai hal itu terjadi, dan kira-kira siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Karena tekad Zeus lagi-lagi terlihat saat ia mengeluarkan jurus kapak dewa. Namun Adam berhasil menggunakan kekuatan refleksi ilahinya dan meniru jurus kapak dewa lalu menendang tepat di wajah Zeus. Zeus masih bisa bertahan, namun setiap teknik pembunuh yang dilancarkan Zeus kepada Adam selalu diserang balik oleh Adam. Setelah tonjok-menonjok yang bertubi-tubi, akhirnya Zeus kembali mengeluarkan jurus cap meteor. Akan tetapi Adam mampu bertahan dengan kekuatan refleksi ilahi untuk membalasnya. Seru banget cuy. Astaga, sepertinya tidak ada yang mengalah, ungkap Dewa Loki. Kedua petarung mengeluarkan badai serangan yang mempertaruhkan hidup mereka. Dengan mempertaruhkan segalanya, pertarungan ini begitu indah. Sampai-sampai kedua petarung tidak menyadari. Para dewa dan umat manusia mulai berdiri. Aku tidak pernah menyangka pertarungan bisa seindah ini, ucap Dewa Ares. Iya benar, jawab Dewa Hermes. Sementara air mata keluar dari mata Gol sambil memanggil Brunhilde. Aku tidak bisa menahan air mataku, begitu kata Gol. Namun Brunhilde terdiam lalu terlihat matanya yang berkaca-kaca. Keramaian mulai menyelimuti arena. Para dewa berteriak, Adam, pukulanmu bahkan belum melukai Zeus. Sementara umat manusia berteriak, cepatlah tumbang Zeus. Dewa Siwa berteriak, kakek jangan sampai kau menyerah. Ketegangan sangat-sangatlah membuat semua penonton panik, bahkan arena pertarungan Valhalla dipenuhi oleh semangat. Orang pertama yang menyadari apa yang akan terjadi adalah Adam sendiri, karena semua yang terjadi di dunia ini disebabkan oleh sesuatu yang jauh lebih kecil daripada yang kita bayangkan. Bahkan badai dahsyat sekalipun bermula dari pemicu terkecil. Cia, tonjokan Adam mendarat tepat di wajah Zeus, darah memuncrat sehingga mengenai mata Adam. Seketika darah keluar dari lubang hidung, telinga ataupun mata Adam. Adam terdiam. Lengahnya Adam membuat Zeus berkesempatan untuk mendaratkan tonjokannya kepada Adam untuk pertama kalinya. Adam berusaha bertahan, namun Zeus menonjok Adam lagi hingga Adam terpental. Kini Zeus melancarkan serangkaian serangan berupa pukulan yang seperti badai secara bertubi-tubi. Adam bertahan. Adam bagaikan menjadi kantong pukul yang terus terkena tinju Zeus. Melihat hal itu, Gol panik. Brunhilde, Adam, teriak Gol. Brunhilde menjawab, Adam mengerahkan segalanya untuk bertahan. Kemungkinan besar mata Adam sudah buta. Sementara menurut Dewa Loki, tampaknya Adam meluap lebih dulu. Kemudian menurut Dewa Odin, semuanya sudah berakhir. Namun manusia bernama Adam itu terlihat sungguh luar biasa. Sementara di arena, Adam berkali-kali terkena serangan dari Zeus. Ia terkena jurus kapak dewa. Semua keadaan sepertinya menjadi berbalik. Melihat hal itu, Brunhilde menyadari bahwa Adam tidak sanggup lagi. Begitu juga dengan Hawa yang menangis meminta Adam menghentikannya. Serangan itu terus mengenai Adam hingga bertubi-tubi. Seluruh umat manusia berteriak, hentikan, kami sudah tahu siapa pemenangnya, tolong hentikan ini. Selagi semua umat manusia putus asa, dari kegelapan Adam teringat tentang masa lalunya. Dahulu di suatu tempat ada bayi yang menangis. Bayi itu adalah anak Adam. Adam berusaha menghiburnya dengan mengatakan, tidak apa, jangan menangis. Ayahmu akan melindungimu dari semua hal buruk dan menakutkan. Jedar. Hingga saat-saat terakhir sang ayah dari umat manusia bertekad untuk menang. Adam terlihat menarik kepala Zeus. Brengsek, kau kutangkap, begitulah ucap Adam. Semua dewa terkejut. Dewa Loki tertawa sambil mengatakan, haha, Adam sengaja menerima pukulan itu agar bisa menangkapnya. Itu gila. Adam kembali mengeluarkan tinju dengan sekuat tenaganya. Begitu juga dengan Zeus yang mengeluarkan tinju dengan sekuat tenaganya. Wadidaw, wacau.
Kedua petarung saling menonjok satu sama lain dengan kekuatan maha dahsyat mereka yang membuat semua orang yang melihat pertarungan menjadi diam-diam was-was. Aksi tonjok-menonjok itu berlangsung cukup lama. Sepertinya hujan pukulan ini tidak akan berakhir. Namun akhirnya pertarungan terhenti. Ketika pertarungan terhenti, terlihat Zeus sedang bertekuk lutut di hadapan Adam yang sedang berdiri tegak. Otot Zeus bergejolak. Sebuah ledakan terjadi. Para dewa terkejut melihat Zeus. Bagi dewa Ares itu mustahil. Heimdall memanggil Zeus. Zeus yang sudah tidak berdaya mengatakan sudah berakhir. Seluruh umat manusia bersorak karena berpikir Adam berhasil memenangkan pertarungan. Namun ketika diperhatikan, sosok Adam berdiri dengan posisi yang hendak menyerang dan juga senyum manis di wajahnya. Rupanya Adam meninggal sambil berdiri dan melakukan serangan. Heimdall mengumumkan Adam telah berakhir. Zeus mengatakan, lama sekali kau menyadarinya. Jauh sebelum Zeus terjatuh, Adam telah mengembuskan nafas terakhirnya. Meskipun begitu, Adam tidak pernah menyerah. Bahkan setelah meninggal, Adam terus melancarkan pukulan. Mendengar semua itu, semuanya terdiam. Gelas Adam terlihat retak. Hei nak, kau membuat kakek tua ini babak belur. Kau pria yang hebat. Semua manusia menangis, tubuh Adam bersinar dan retak-retak. Menurut Zeus, jika ini adalah adu ketahanan, kau adalah pemenangnya. Kini tubuh Adam dan Regin Leif lenyap dan bertaburan di langit. Pada pertarungan kedua dewa dan manusia dalam pertempuran akhir Ragnarok, pemenangnya adalah Zeus. Setelah kalah 2 pertarungan berturut-turut, umat manusia berada di ujung tanduk. Namun seluruh umat manusia berdiri tegak. Walau tanpa ayah mereka, yakni Adam yang telah wafat, Adam telah meninggalkan warisan besar untuk anak-anaknya. Sebuah kekuatan untuk melawan dewa dan tekad yang belum pernah ada. Pertarungan kedua Zeus versus Adam dengan waktu 7 menit 13 detik. Dimenangkan oleh Zeus dengan jurus kemenangannya adalah tinju. Di lain tempat terdengar suara langkah kaki dan dobrakan pintu. Rupanya langkah itu berasal dari Gol yang marah. Apa maksudnya ini, Brunhilde? Seorang Valkyrie dari arah belakang memegang Gol dan mengatakan, Gol, tenanglah. Gol menoleh dan rupanya itu adalah Rhys. Gol mengungkapkan kekecewaannya dengan mengatakan, kau juga melihatnya, bukan begitu Rhys? Keling itu tidak rusak. Keling ini maksudnya senjata Adam ya cuy. Rhys adalah Valkyrie kedua dari 13 Valkyrie. Lalu kenapa Regin Leif harus mati? Tanya Gol. Rhys menjawab, Gol sesuai namanya. Volunder adalah teknik saat manusia dan Valkyrie menjadi satu. Kita tidak hanya mengubah tubuh kita menjadi senjata. Dengan kata lain, kita berbagi takdir. Kita bertarung bersama dan mati bersama. Mendengar perkataan itu, Gol menangis. Ia mengingat kebersamaannya dengan Regin Leif. Rhys memeluk Gol, lalu ia mengatakan, tidak perlu menangis, Regin Leif tahu resiko pertempuran ini. Dengar, saat waktunya tiba untukmu, belajarlah dari Regin Leif dan bersiap menghadapi takdirmu. Gol mengatakan, aku bahkan belum sempat mengucapkan kata perpisahan dengan Regin Leif. Aku tidak bisa melakukan apapun untuknya. Sedang sedih-sedihnya, tiba-tiba Gol merasa sakit. Rupanya sosok Rhys telah berubah. Dan ternyata Rhys adalah satu-satunya Valkyrie yang memiliki 2 kekuatan yang ada di dalam tubuhnya. Nama Rhys bermakna dia yang gemetar dengan ketakutan dan amarah. Melihat hal itu, Gol berusaha menenangkan Rhys. Setelah itu, mereka melihat Brunhilde sedang memakan semua pai karena rupanya itu yang biasa dilakukan Brunhilde ketika sedang stres berat. Kemudian Brunhilde memikirkan cara untuk tidak kalah yang ketiga kalinya. Ia berpikir harus melakukan apapun untuk memenangkan pertempuran berikutnya. HP-nya berdering. Seketika Brunhilde melempar piring lalu ia menunjukkan sesuatu yang ternyata. Petarung ketiga dari pihak dewa adalah Poseidon. Poseidon adalah kakak Zeus. Tentu pasti dia sosok yang lebih brutal dari Zeus bahkan dari semua dewa. Brunhilde langsung bergegas memilih petarung yang tepat melawan Poseidon. Tak lama muncul sesosok pria yang mengatakan, aku yang akan pergi. Orang itu ternyata adalah Kojiro Sasaki. Sosok Kojiro berbeda dengan di foto karena dia datang atau dihidupkan kembali dengan sosok yang lebih tua. Namun ia sedikit menunjukkan keahliannya dengan cara menangkap teko susu. Melihat hal itu, Brunhilde yakin bahwa dia benar-benar sosok Kojiro. Kojiro sangat yakin evolusi Ganryuku belum berakhir. Brunhilde kembali bersemangat karena kehadiran Kojiro dan cerita bersambung.
Nah jadi cuy, meskipun Adam memiliki kekuatan refleksi ilahi yang dapat meniru semua kekuatan dewa, namun jika ia terus menggunakan kekuatan itu, maka ia akan mengalami kerusakan pada tubuh alias sudah mencapai batasnya. Rupanya Zeus yang menyadari akan hal itu sengaja memancing Adam dengan terus mengeluarkan serangan mematikan yang sudah pasti akan ditiru oleh Adam. Kedua petarung saling menonjok satu sama lain hingga mereka berada di puncak kelelahan. Pada akhir pertarungan, Zeus terlihat berlutut tidak berdaya, sementara Adam masih berdiri kokoh. Semua mengira Zeus telah kalah dan Adam yang memenangkan pertarungan. Namun sebuah kenyataan pahit lagi-lagi harus diterima umat manusia, karena rupanya Adam yang berdiri kokoh justru telah meninggal, dan Zeus yang lemah tidak berdaya telah berhasil mengalahkan Adam dan menjadi pemenang. Mengalami kekalahan untuk kedua kalinya membuat umat manusia berada di ambang keputusasaan. Sosok seorang petarung hebat kembali muncul, yakni Kojiro Sasaki. Siapakah dia? Ia bersedia menjadi petarung ketiga melawan Mahadasyat Poseidon, kakak dari Zeus. Akankah pertarungan ketiga menjadi awal kemenangan bagi umat manusia? Ataukah akan menjadi sebuah kekalahan yang berturut-turut? Yuk, jangan lupa biar gak ketinggalan video selanjutnya, gaplok tombol subscribe-nya, berikan tendangan memutar pada loncengnya, lalu sundul like-nya, dan bersiaplah akan panggilan baku hantam yang akan datang. Saya Bos Pecandu pamit undur diri.